Ya, saya berdiri aja ya, sambil lihat. Ya, saudara, ada sesuatu yang sangat sebenarnya mengganggu juga nggak terlalu ya. Cuman karena banyak orang yang bertanya tentang motivator yang ada di Indonesia yang sangat mempengaruhi gereja khususnya. Dan bahkan beberapa hal yang kita angkat, isu-isu yang selama tahun ini, yaitu tentang menyikapi isu-isu akhir zaman. Jadi akhirnya yang tren sekarang terjadi gitu ya. Saudara, banyak sekali anggota gereja kami ataupun majelis dan juga para pemimpin gereja serta pendeta itu sering berdiskusi, juga bicara dengan saya tentang mereka kadang-kadang kebingungan gitu. Ini sebenarnya yang betul yang mana sih? Karena banyak juga pendeta katakan, aduh saya tuh dicerahkan oleh beberapa motivator gitu ya. Nah, bahkan ada yang mereka juga beli bukunya. Jadi saya beri contoh aja ya. Seperti beberapa buku yang sekarang ini dipakai dalam pemerintahan dan juga yang saudara sudah kenal gitu ya. Seperti bukunya Pak Riki Najar. Saudara sudah kenal, dia sudah masuki dalam beberapa hal ya. Dalam seluruh pemerintahan semacam ada kewajiban, ada masuk training atau kita retreat yang bersama dengan Pak Ari ini. Nah, saudara, saya tidak ceritakan latar belakang kehidupan dia, karena saya menyelidiki itu sampai detail kekudusan dia itu bagaimana. Hidup dia diubahkan dengan apa yang dia katakan, diubahkan enggak? Dan kenyataannya orang-orang seperti hidupnya juga, istrinya juga mengalami perceraian juga. Ya, terus tahu. Jadi saya mencari info, terus mencari apakah betul enggak hikmat itu mempengaruhi dia dan mengubahkan hidup dia. Nah, itu yang menarik sekali. Dan kenyataannya kelihatannya seringkali berseberangan. Artinya tidak ada kaitan hidup dengan yang dia bawakan, ataupun saya juga takut juga hari ini ya, membawakan juga kalau nggak ada kaitannya buat apa gitu. Nah, kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Ya, kita percaya. Terus beberapa buku yang terkenal itu juga bukunya Becoming a Star. Ini udah luar biasa gitu ya. Terus ada beberapa buku baru, saya tidak bawa semua, ada sebenarnya lebih kalau 40 buku gitu ya. Terus buku yang terbaru itu bukunya Eric Jensen yang menyelidiki tentang the power of brain atau mind secara penelitian yang luar biasa. Jadi manusia itu bisa dibentuk otaknya, dan sekarang sudah ditemukan beberapa teknik yang mungkin dulu-dulu nggak ada. Dan ini bukunya cukup tebal gitu ya. Terus kalau baca mungkin butuh waktu kira-kira 2 bulan gitu. Kalau nggak malas, kalau malas ya 20 tahun. Taruh di rumah gitu kan. Nah, buku ini juga saya selalu menyediakan waktu untuk baca-baca gini. Kenapa? Karena seringkali rohaniawan itu bukannya kaptek ya, tapi sangat sedikit yang cinta buku. Nah, saya percaya kalau mereka nggak baca-baca dan menyelidiki hal seperti ini, mereka nggak akan bisa mendaratkan firman Tuhan itu ke hati jemaat. Jadi jemaatnya tuh bingung gitu, ini ngomong apa sih? Saya tuh hidup seperti ini, tapi Bapak ngomong ini gitu. Jadi kayak antara kereta api dengan pesawat terbang gitu ya, sama-sama jalan ke satu tujuan, tapi yang satu di atas, satu di bawah. Ya, jadi yang satu lihat keindahan, yang satunya lihat dari jauh gitu. Jadi seolah-olah nggak ada hubungan. Walaupun saya percaya khotbah-khotbah di gereja itu dengan kuasa Tuhan dan dengan kesempurnaan Roh Kudus bisa disempurnakan, saya percaya ya. Tetapi saudara, kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk kita belajar bagaimana melihat kondisi situasi semua yang ada ya. Oke, kita masuk. Ini saya tidak bahas ya buku ini, nanti beberapa yang saya bahas. Dan buku dari luar negeri saya tidak bawa gitu ya. The Secret, terus dari A New Earth atau New Heaven. Terus ada The Power of Self, misalnya. Terus ada Self Positive Thinking juga ada banyak. Nah, saudara, terus kemudian marketing strategi. Sekarang pakai hypno marketing. Dan itu hebat sekali, saudara. Jadi saudara, kalau ada orang marketing dengan saudara atau menawarkan sesuatu, saudara bisa dihipnotis. Sekarang udah masuk ilmu itu. Jadi saudara diberitahu begini-begini ya, sampai saudara itu dipengaruhi dengan secara telemarketing pakai pikiran, kekuatan, daya melampaui daripada ya istilahnya tanda petik ya, bukan hanya omongan biasa, tetapi ada kuasanya itu di sana. Dan itu mempengaruhi alam bawah sadar saudara. Ya, dan di TV-TV sudah dipraktekkan, orang ditepuk, icur itu. Ya, lihat ya. Dan saudara, beberapa pengkhotbah di Amerika yang sering dibawa ke Indonesia itu pakai ini.
dan banyak orang kagum sekali dengan dia. Wah, hebat sekali. Seperti itu. Saudara, itu pengaruh dunia yang luar biasa. Dan gereja Tuhan banyak yang buta, betul-betul buta. Kalau kita belajar tentang iman Kristen, saudara, kita akan terkejut sekali bahwa semua yang dipaparkan baik dari gereja, baik alam yang ada di umum, segala pengetahuan dan hikmat itu waktu kita pelajari baik-baik, saudara, itu di belakang itu ada kuasa apa? Ya, saudara, kita belajar ini ya. Jadi ini saya lihat bahwa ini sebenarnya seri hikmat alibat manusia dalam menyikapi akhir zaman ini berseri. Kalau di Bandung ada serianya, dan kita panggil motivator-motivator yang Kristen. Jadi kita panggil Pak Paulus Winarto, ya, kita rencana Pak Kintus Adita, terus siapa kita mau undang. Tapi dengan satu syarat, saudara, semua kembali pada kebenaran. Jadi akhirnya kita itu menjadi gereja yang ingin menyadarkan bahwa kita ini sedang dilanda kuasa ini, bukan hanya tsunami beritanya gitu ya. Tsunami itu bisa dilihat, saudara. Tapi kalau ini nggak bisa dilihat ini menghantam seluruh pemikiran manusia. Dan kita nggak bisa tolak itu, dan bahkan seringkali gereja Tuhan atau jemaat ikut di dalamnya, ikut trainingnya, terkagum-kagum gitu ya, dan seolah-olah kita itu ditawan gitu. Ya, oke, kita akan baca satu ayat dari Rasul Paulus yang luar biasa. Kita baca Kolose pasal 2. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan seterusnya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perhatikan baik-baik. Jadi hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, still in Him. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaknya kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini satu seruan itu ya. Ayat 8, hati-hatilah supaya kamu jangan ada yang melawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Jadi artinya filsafat itu pola berpikir hikmat manusia itu, dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi yang tidak menurut Kristus. Jadi koridornya, batasannya adalah tidak menurut Kristus. Jadi segala sesuatu yang tidak menurut Kristus, saudara, itu semua menentang Kristus. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Tuhan berikan firman itu, maka segala sesuatu itu akan menentang otomatis. Jadi segala sesuatu yang turut Kristus, dia pasti kebenaran yang benar. Ya, saya lanjutkan. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Jadi kepenuhan Allah di dalam Kristus. 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, kita buka 1 Korintus 1. Dan inilah ayat inti kita yang sangat menggemparkan sebenarnya. Jadi ayat inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk mengubahkan jemaat di Korintus yang sangat hebat sekali dalam filsafatnya mereka, hikmat mereka, dan cara berpikir mereka yang sangat luar biasa itu. Saya akan bacakan ayat yang ke-22. Perhatikan ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya, di sini dikatakan hikmat itu adalah pengetahuan, atau sama dengan yang dinamakan Sofia sebenarnya. 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi kita itu dua arah. Yang arah pertama adalah batu sandungan, yang kedua adalah kebodohan. 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sudah itu digaris bawahi. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah
lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak ada artinya atau tiada arti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia, perhatikan, membenarkan, Ia menguduskan, dan Ia menebus kita. Jadi 3 kekuatan hikmat Allah inilah yang tidak bisa dilakukan hikmat dunia. Dan ini inti daripada seluruh hikmat yang ada. Jadi hikmat manusia sehebat apapun tidak mungkin membenarkan, tidak mungkin menguduskan, dan tidak mungkin menebus kita. Ya. 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur ya. Saudara, saya akan menjelaskan tentang what is Sophia, wisdom atau sakti. Ya. Saudara, hikmat itu lahir karena ada pengetahuan yang Tuhan tanam di alam semesta ini. Sehingga waktu terjadi sesuatu, manusia bereaksi. Jadi kalau saya mau pinjam yang terbaru gitu ya, dari buku ini, otak manusia diberi amigdala. Amigdala itu seperti otak penyeimbang di sini. Jadi ada kiri dan kanan, atau otak kiri atau kanan. Yang satu responsif, reaktif. Yang satu itu adalah bersifat lebih ke perasaan. Jadi manusia memiliki 2 cara tanggap yang diselidiki sampai hari ini ketemu. Yaitu dalam otak manusia itu ada pengendali 2. Jadi pengendali 2 itu adalah satu bersifat yaitu reaktif. Jadi otomatis dalam diri kita ketakutan. Jadi terus tiba-tiba kita seperti orang itu cemas. Nah itu otomatis. Tapi ada yang sudah dianalisa, yang sudah bagian daripada hidup kita, seperti karakter kita. Bisa berpikir, bisa ada responsibilitas, ada tanggung jawabnya, dan dia diolah. Nah itu ada dalam pikiran itu ya. Nah di dalam pengertian Alkitab sudah diberikan, hebat sekali. Jadi sebelum ditemukan brain based learning ini, Alkitab sudah temukan itu. Berapa tahun? 2000 tahun yang lalu. Dikatakan orang Yahudi menghendaki apa? Tanda. Orang Yunani menghendaki apa? Hikmat. Dan itu yang memisahkan otak manusia, timur dan barat. Saudara, Alkitab ini adalah kitab yang begitu luar biasa karena dari Tuhan. Maka waktu kita selidiki yang di dalam ini, pengetahuan semua yang ada waktu dicek, saudara, karena kita kurang sekali memahami itu sehingga kita seringkali nggak mengerti ini. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan, yang cinta Tuhan dan menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa itu waktu mereka kembali pada firman Tuhan, mereka terkejut sekali. Kenapa? Sudah ada di sini. Dan bahkan hikmat manusia yang Tuhan berikan pada manusia secara umum itu waktu dibicarakan semua sudah ada di sini. Itu kehebatannya di sana. Maka kita percaya ini adalah firman Tuhan yang hidup, tidak terbatas dengan kondisi apapun dan berlaku sampai kapanpun. Jadi firman Tuhan bukan hanya berlaku di bumi ini, sudah. Betul ya? Firman Tuhan berlaku sampai di mana? Sampai di surga, karena Dia yang bikin firman Tuhan. Dia yang menciptakan manusia. Dia yang menyatakan dirinya. Yang namanya firman Tuhan adalah menyingkapkan diri Allah. Revelation. Nah, saudara, manusia, setiap manusia diberi kemampuan oleh Tuhan, yaitu 2 daya ini: mengenal dengan hikmat dan mengerti dengan tanda-tanda yang ajaib. 2 itu. Jadi yang satu melihat, yang satu berpikir, yang satu merasakan, yang satu tuh berpikir secara yaitu menganalisa. Jadi matematik. Jadi kalau musik, saudara, nada itu
dengan ritmenya kalau bersatu itu menyeimbangkan otak kita. Jadi kalau seorang pemain piano, dia mainkan ritmenya gitu ya, lagu semuanya lagunya Beethoven atau lagu apa gitu, dia mainkan, ada iramanya, ini nadanya, ritmenya C, G gitu ya, terus dia main mi, fa, sol, la, 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 gitu kan, mainkan dia. Nah nada ini itu keseimbangan otak yang kiri dan otak yang kanan. Jadi piano itu adalah alat yang paling luar biasa menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Dan di dalam piano matematika ada di sana. Saudara, kalau kita mau selidiki baik-baik, hikmat manusia itu waktu didalami terus, manusia kaget sekali. Kenapa kaget? Karena hikmat manusia pun waktu masuk di dalamnya nggak terbatas. Ini luar biasa. Saya beri contoh ya. Saudara, saya ingin tanya sekarang, sejauh apa sih alam semesta ini? Kita dulu menemukan teropong, taunya bulan. Oh bulan, di teropong bulan, oh bulan bisa lihat, sampai tanahnya bulan dilihat. Manusia sudah terkagum-kagum. Itu awal abad 19, 1920, 19 sampai 40. Mulai 1940 ditemukan teropong yang hebat sekali. Kemudian manusia bisa melihat bahwa selain gugusan yang ada di dalam planet, 9 planet itu, sudah ada yaitu namanya gugusan bintang. Mereka lihat lagi dan kemudian mereka kaget sekali. Kenapa? Dulu cuma ribuan tahun, sekarang mereka menemukan jutaan tahun. Yang di depan itu apa? Ini luar biasa. Secara makro yang besar itu ditemukan yang lebih canggih lagi yang bisa melihat sampai miliar tahun. Wah luar biasa nih. Mereka kaget, tambah kaget. Kenapa? Semakin dalam mereka semakin kaget. Galaksi kita tidak sendirian dan terdiri beribu berjuta galaksi. Terus kapan kita bisa ketemu Tuhan? Ini luasnya bukan luas, waduh, udah nggak terhitung ini luasnya. Dan kemudian manusia menemukan mikroskop. Yang satu kan teleskop, yang satu mikroskop. Waktu mereka temukan, manusia temukan bibit penyakit satu 10.000 kali lebih kecil. Wah, menemukan penyakit ditemukan ini. Terus menemukan 100.000 kali temukan ini. Menemukan 1 juta kali temukan ini. Apakah ada yang lebih dalam lagi? Iya, lebih dalam lagi, sampai menemukan atom. Dan atom menemukan molekuler, menemukan apa di dalam terus. Jadi, saudara, kalau kita bandingkan kedalaman pikiran Allah waktu manusia masuk di dalam mikro sampai ke makro, kita terkaget-kaget, saudara. Dan kita belum pernah bisa sampai ke depan sana, saudara. Dan kita belum bisa sampai sedalam itu di dalam mikro itu. Dan di makro tidak bisa seluas itu menjangkaunya. Terus bagaimana? Manusia mulai memikirkan otak. Otak mulai ditemukan. Oh, saraf otak yang dilihat cuma ini yang biru-biru kelihatan, gitu ya. Saudara, otak itu berwarna-warna. Otot ayat atau bukan ayat ya, apa yang namanya ini yang namanya kecil-kecil itu, saraf-saraf itu. Saudara, pertama ditemukan sedikit, waktu ditemukan yang sampai 1/10.000, 1/100.000, dan kemudian sampai sekarang ditemukan neuron yang dalam buku ini diceritakan penemuan yang terbaru, dan kemudian ditemukan genom yang terbaru, penemuan-penemuan seperti itu. Kita terkagum-kagum, saudara. Jadi manusia ini apa sih sebenarnya? Unsur apa gitu? Nah, dari sini hikmat manusia itu timbul. Maka ditemukan buku ini. Maka dituliskan buku ini. Namanya Hikmat Manusia. Ya. Saudara bisa ngerti ya? Jadi hikmat itu adalah reaksi dari manusia waktu menyelidiki segala sesuatu dan kekaguman ataupun mereka bertanya-tanya mengapa. Mereka akhirnya masuk dan memakai daya kreativitas dari Allah, daya kuasa seperti yang Allah beri itu. Kita terdiri dari dua, tubuh secara debu dan tanah, dan kita diberi nafas Allah yang merupakan kopian, implementasi dari imitasi Allah. Roh daripada Allah itu diberikan pada kita sehingga kita bisa berpikir jauh seperti itu. Dan inilah hikmat itu lahir. Jadi hikmat itu lahir karena manusia, bukan dari diri manusia, karena manusia diberikan daya sehingga dia bisa mempunyai satu kreativitas itu dan dia bisa berpikir dan bisa membuat sesuatu.
Nah ini luar biasa, ya. Jadi hikmat. Nah contoh yang kedua, saudara, di negara-negara yang sangat menderita, khususnya di dalam banjir, terus kemudian bencana alam, gempa bumi, maka ada negara-negara yang memiliki para ahli dalam bangunan dan dam. Tahu dam? Tahu ya damnya? Indonesia nggak miliki ini. Jakarta itu udah puluhan tahun banjir, tetap aja kayak gitu. Kenapa? Bandung itu sudah diberitahu 15 tahun yang lalu sudah diberitahu pemerintah harus begini. Ya namanya manusia, saudara ya. Yang namanya pemerintah kan ganti-ganti terus, iya kan? Dan banyak korupsinya, gitu kan? Banyak memanfaatkan kedudukan dan lain-lain. Tidak ada yang punya hati yang sungguh-sungguh punya passion kepada rakyatnya. Ya kayak gini terus. Tetapi waktu China pertama kali sungai Huangpu atau sungai kuning Yangtze River yang menghantam selama lebih daripada 400 tahun, banjir terus menerus, mereka berpikir dengan kuasa hikmat itu, maka mereka membentuk bendungan-bendungan yang luar biasa. Jepang juga sama. Heran, mengapa orang bisa bikin bendungan seperti itu? Mengapa orang bisa bikin yang luar biasa seperti itu? Karena hikmat Allah itu ada di sana, ya, secara umum ini. Jadi dibukakan dalam kuasa semesta alam, saudara, manusia bisa membaca dengan daya pengertian yang dalam itu, manusia kemudian menelurkan pengetahuan dan dituliskan serta dipraktekkan. Dan yang kedua, dari bencana alam, ketakutan mereka itu membawa mereka untuk berusaha luar biasa, ya. Saudara, China itu kalah bukan karena dia nggak ada tembok China. Ada yang tahu? China itu kalah karena apa? Saudara belum tahu. China itu waktu musuh dari luar nggak bisa masuk, temboknya kayak gitu. Hampir 1000 kilometer tembok China. Hebat ya. Dibangun 3 dinasti. Luar biasa. Tapi apakah China itu hancur karena serangan dari luar? Tidak. Hancur karena apa? Pengkhianatan di dalam. Mereka saling bunuh-membunuh antara yaitu ibu suri, anak-anak dengan ini di kerajaan, bunuh-membunuh mereka. Bukan hancur karena dari luar, bukan. Jadi akhirnya hikmat manusia yang hebat itu tidak pernah bisa menangani dosa manusia. Bisa ngerti maksud saya? Jadi hikmat yang mereka, kegagalan yang luar biasa, keberhasilan Borobudur, keberhasilan Tembok China, penemuan-penemuan dan juga bangunan-bangunan yang luar biasa atau piramid yang dari Mesir itu menunjukkan bahwa manusia itu begitu lemahnya, begitu bodohnya. Jadi persis seperti Allah tuliskan dalam firman Tuhan. Semakin kau tinggi hikmatmu, menunjukkan kamu itu bodoh sekali di hadapan Tuhan. Semakin orang katakan salam-salam yang luar biasa, Yesus itu luar biasa, saudara tahu. Salam seperti itu lahir dari mana? Kita kan seneng kan? Betul ya? Wah, memberi semangat Pak. Jadi gereja kita tuh rasanya penuh dengan kuasa ini. Betul? Dari mana itu ya aturan-aturan seperti itu? Dari mana slogan-slogan itu? Dari mana kuasa-kuasa itu? Nah, saudara, kita baru disadarkan bahwa gereja seringkali tutup mata masuk semua ajaran yang kita tidak pernah bisa cek lagi. Begitu di dalam banyak kita bingung, loh kok seperti ini? Waktu kita mau memperbaiki sudah nggak bisa, kenapa? Sudah semua terkamili. Kita dipikir orang paling aneh kalau bicara seperti ini. Kenapa? Lu kayak gini kok biasanya gereja? Kurang semangat dong, nggak seperti kamu. Kamu terlalu urakan dong. Nah, setelah ini kembali kita perhatikan unsur-unsur hikmat manusia boleh tidak kita ambil, ya. Yang pertama, oke ya, ini hikmat. Kita akan belajar di sini, ya. Oke, yang pertama, saudara, perkataan Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang penting sekali. Dari manakah hikmat itu? Dan bahkan Tuhan Yesus pun waktu bisa melakukan mujizat dan memiliki hikmat yang luar biasa itu, ditanya oleh sekampungnya, kamu anak tukang kayu, kenapa bisa berhikmat seperti itu? Dan dari mana kau bisa melakukan mujizat itu? Nah, mereka bertanya, jadi mereka bertanya, dari mana? Jadi pikiran mereka adalah, kalau kamu bisa melakukan mujizat itu, berarti ada dong asalnya.
Bisa berhikmat itu ada dong waktunya, ada prosesnya. Bagaimana kamu bisa seperti itu? Jadi mereka nggak melihat prosesnya ini dan tidak pernah melihat siapa Yesus sebenarnya. Maka di tempat di mana Yesus yang paling dihina, di situ tidak ada mujizat yang banyak. Di mana gereja yang tidak menuhankan Kristus, engkau tidak akan melihat banyak mujizat di gereja. Sekali lagi, di mana gereja yang tidak menuhankan Kristus, engkau tidak akan melihat mujizat terjadi di sana. Tapi di mana gereja yang mengagungkan Kristus, yang memuji menyembah Dia, di sana mujizat itu berlimpah. Kenapa? Karena ini, ya. Jadi orang yang menghina Kristus, saudara-saudara, tertutup semua mata. Oke, kita lanjutkan. Permulaan hikmat di dalam Alkitab dikatakan, baik Amsal ataupun di dalam Mazmur, takut akan Tuhan. Nah, saudara, saya ingin memberitahukan pada saudara, arti takut bukan takut seperti kita manusia. Takut, bukan. Arti takut itu, saya memberikan contoh yang paling mudah seperti ini. Ya, saudara, kalau anak takut setan, ini seumpama takut setan, dia itu lari ke setan atau lari menjauh setan? Setan. Jadi setannya dipeluk, oh. Coba perhatikan bedanya. Kan siapa yang punya anak kecil coba? Yang pernah punya anak kecil, sekarang udah gede siapa? Ada yang punya anak coba? Banyak ya, siapa lagi? Banyak. Yang jadi ibu jadi bapak siapa? Banyak. Nah, coba saudara perhatikan ya. Tadi kan tentang setan. Sekarang kalau anak itu salah, ya, terus kemudian kita ambil satu rotan atau satu pukulan, dan waktu anak itu salah, terus kita marah dengan dia. Kamu nakal, sini, pukul. Saya tanya, perhatikan, anak itu lari kemana? Bapak kurang ajar, lari. Gitu? Enggak, no, belum kan namanya, betul nggak? Loh, saudara, jangan liatin saya terus. Masa mau jangan pulang, dia lari ke mamanya, ditinggal kerja hidup sendiri? Enggak, dia pasti ada dorongan dari kuasa Allah. Dia takut, tapi dia mendekat, berserang. Itu takut dari Tuhan. Kalau takut dari setan, engkau lari. Ya, manusia kebalik. Kalau takut dengan setan dia dekat. Kalau takut dengan Tuhan dia lari. Itu di gereja banyak seperti itu. Ya. Jadi dekat dengan setan kalau dia takut Tuhan, gitu kan? Nah, saudara, saya tanya sekarang, hikmat yang ada dikatakan takut akan Allah adalah membawa manusia itu, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Engkau di dalam aku di dalam engkau, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itulah takut akan Allah. Itulah inti daripada hikmat yang dituliskan oleh Amsal. Waktu engkau takut, engkau berserah pada Tuhan, engkau menyembah Dia, itu takut dalam kebenaran. Tapi waktu engkau takut, engkau lari dari Tuhan, engkau menjauh dari Tuhan seperti Adam dan Hawa, maka itu